Bayangkan sebuah dunia tanpa kontras, di mana hanya ada terang tanpa bayangan, sukacita tanpa duka, kebaikan tanpa kejahatan. Dunia seperti itu mungkin terdengar sempurna, tetapi tanpa perbedaan, segalanya kehilangan maknanya. Bagaimana kita bisa memahami terang jika tidak pernah mengenal gelap? Atau merasakan manisnya keberhasilan tanpa terlebih dahulu merasakan pahitnya kegagalan? Inilah yang diajarkan Laozi dalam bab 2 Tao Te Ching, sebuah pelajaran tentang dualitas, harmoni, dan kesadaran bahwa segala sesuatu di dunia ini saling melengkapi. Dualitas bukanlah sebuah pertentangan, melainkan simfoni kehidupan yang indah. Seperti dua sisi dari mata uang yang sama, satu tidak dapat ada tanpa yang lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita terjebak dalam keinginan untuk menghindari apa yang kita anggap buruk, rasa sakit, kesulitan, atau kegagalan. Kita mengejar kebahagiaan dan kesuksesan dengan harapan dapat menghapus segala bentuk penderitaan. Namun, seperti yang diungkapkan Laozi, keinginan untuk menghindari satu sisi dari dualitas hanya akan membuat kita semakin jauh dari pemahaman sejati. Bab ini mengundang kita untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, untuk menerima bahwa keburukan memberikan makna pada kecantikan, dan kesulitan membentuk dasar dari pencapaian. Dengan kesadaran ini, kita tidak hanya hidup lebih damai, tetapi juga mulai memahami bahwa harmoni sejati terletak dalam keseimbangan. Melalui pelajaran tentang tindakan tanpa paksaan, Wu Wei, dan melepaskan rasa memiliki, Laozi mengajak kita untuk hidup selaras dengan alam, seperti air yang mengalir lembut, tetapi mampu membelah batu. Kita tidak perlu melawan arus kehidupan, melainkan belajar untuk bergerak bersamanya. Mari kita bersama-sama menyelami kebijaksanaan bab 2 ini, sebuah kebijaksanaan yang mengingatkan kita bahwa kehidupan, dalam segala keindahan dan kerumitannya, adalah tarian harmoni antara terang dan gelap, antara mudah dan sulit, antara ada dan tiada. Inilah pintu menuju pemahaman sejati, pintu yang tidak hanya membuka mata, tetapi juga hati. 1. Dualitas, menemukan harmoni dalam kontras. Dualitas adalah sebuah misteri yang menyelimuti seluruh kehidupan. Seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan, dualitas mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini hanya dapat dimengerti karena adanya lawan. Dalam bab 2 Tao Te Ching, Laozi menyampaikan, jika dunia mengenali cantik sebagai kecantikan, maka hal itu karena adanya keburukan. Jika dunia telah mengenali baik sebagai kebaikan, maka hadirlah juga kejahatan. Bayangkan sebuah dunia tanpa keburukan, apakah kecantikan akan tetap bermakna? Jika tidak ada kejahatan, apakah kebaikan akan tetap diakui? Laozi dengan bijak mengingatkan kita bahwa kontras adalah elemen esensial dari keberadaan. Kita mengenali cahaya karena kita pernah merasakan gelap. Kita merayakan keberhasilan karena kita tahu rasanya jatuh. Dualitas adalah permainan alam semesta untuk menciptakan makna. Mengapa dualitas penting? Kita hidup di dunia yang seringkali mendorong kita untuk memilih salah satu, baik atau buruk, terang atau gelap, sukses atau gagal. Namun Laozi mengajarkan bahwa keduanya adalah bagian dari satu kesatuan yang utuh. Dualitas dalam emosi. Kebahagiaan tidak akan terasa manis jika kita tidak pernah mengenal kesedihan. Dengan menerima bahwa kesedihan adalah bagian dari hidup, kita dapat menjalani masa-masa sulit dengan lebih tenang. Dualitas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan modern, kita seringkali memandang kesulitan sebagai sesuatu yang harus dihindari. Padahal, tantangan adalah landasan bagi pertumbuhan. Seperti otot yang membutuhkan beban untuk menjadi lebih kuat, jiwa kita juga membutuhkan beban untuk berkembang. Pelajaran dari alam semesta. Alam semesta adalah guru terbesar dalam memahami dualitas. Perhatikan siang dan malam, musim panas dan musim dingin. Keduanya tidak pernah saling bertentangan, tetapi saling melengkapi untuk menciptakan keseimbangan. Siang dan malam. Siang memberikan energi dan produktivitas, sementara malam membawa ketenangan dan refleksi.
Tanpa malam, siang akan kehilangan maknanya. Tanpa siang, malam tidak akan membawa kedamaian. Musim. Dalam setiap pergantian musim, ada pelajaran tentang penerimaan. Musim dingin yang dingin dan sunyi adalah persiapan untuk musim semi yang penuh kehidupan. Refleksi kehidupan. Belajar menerima dualitas. Dualitas bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti atau dihindari, tetapi sesuatu yang harus diterima dengan lapang dada. Ketika kita berhenti melawan kenyataan dan mulai melihat harmoni dalam kontras, kita dapat menjalani hidup dengan lebih damai. Praktik dalam kehidupan. Saat menghadapi kegagalan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Ketika merasa sedih, ingatlah bahwa ini adalah bagian dari siklus emosi yang akan berakhir dan kebahagiaan akan datang. Saat menghadapi kesulitan, sadari bahwa itu adalah batu loncatan menuju kekuatan baru. Dualitas mengajarkan kita untuk melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas. Tidak ada yang benar-benar buruk atau baik secara absolut. Semuanya adalah bagian dari tarian kehidupan yang penuh keindahan. Dengan memahami dan menerima dualitas, kita membuka jalan menuju kebijaksanaan dan kedamaian yang sejati. 2. Saling melengkapi. Inti dari keseimbangan kehidupan. Ada dan tidak ada silih berganti. Mudah dan sukar saling melengkapi. Pendek dan panjang saling menimpali. Tinggi dan rendah saling mengimbangi. Lao Tzu, dalam bab 2 Tao Te Ching, menekankan bahwa kehidupan bukan hanya soal perbedaan, tetapi juga bagaimana segala sesuatu saling melengkapi. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap elemen di dunia memiliki tempat dan perannya masing-masing. Tanpa hubungan yang saling melengkapi, harmoni tidak akan pernah tercipta. Keterkaitan antara segala sesuatu. Bayangkan sebuah simfoni. Nada-nada tinggi tidak akan terdengar indah tanpa nada-nada rendah yang menyeimbangkan. Kehidupan juga seperti itu. Satu hal menjadi berarti karena adanya hal lain yang melengkapi. Mudah dan sukar. Kita seringkali mendambakan hal-hal yang mudah, tetapi tidak menyadari bahwa kesulitanlah yang memberi nilai pada pencapaian. Sebuah perjalanan yang menantang membuat hasil akhirnya terasa lebih berharga. Pendek dan panjang. Apa yang kita sebut panjang hanya memiliki arti karena ada sesuatu yang lebih pendek untuk dibandingkan. Jika segalanya seragam, hidup akan kehilangan variasi dan maknanya. Tinggi dan rendah. Tidak ada puncak gunung tanpa lembah di bawahnya. Untuk mencapai puncak kehidupan, kita harus melewati lembah-lembah yang penuh tantangan. Pelajaran dari alam. Keseimbangan adalah kunci alam memberikan contoh yang sempurna tentang bagaimana segala sesuatu saling melengkapi. Siang dan malam. Siang memberikan energi, sedangkan malam membawa ketenangan. Jika kita hanya hidup di bawah terang siang tanpa malam untuk beristirahat, tubuh dan pikiran kita akan hancur. Air dan api. Air yang tenang dan api yang berkobar tampak bertolak belakang, tetapi keduanya adalah elemen yang sama-sama dibutuhkan untuk kehidupan. Air memberi kesejukan, sementara api memberikan kehangatan. Mengatasi ketidakseimbangan dalam hidup kita sering terjebak dalam siklus yang tidak seimbang. Kita terlalu mengejar kesuksesan tanpa memberi ruang untuk istirahat, atau terlalu sibuk mencari kebahagiaan hingga lupa untuk menerima rasa sakit. Dalam bab 2 ini, Lao Tzu mengingatkan kita untuk berhenti sejenak dan mencari harmoni. Praktik menciptakan keseimbangan. Jika Anda terlalu sibuk bekerja, berikan waktu untuk refleksi dan istirahat. Saat merasa gagal, ingatlah bahwa itu adalah awal dari pembelajaran. Ketika menikmati keberhasilan, renungkan perjalanan yang telah membawa Anda ke sana. Harmoni dalam keberagaman. Tidak ada dua hal di dunia ini yang benar-benar sama, tetapi keberagaman inilah yang menciptakan harmoni. Kita tidak perlu memaksakan semuanya menjadi seragam. Sebaliknya, kita harus belajar untuk merangkul perbedaan
dan melihat bagaimana perbedaan itu melengkapi satu sama lain. Contoh kehidupan. Dalam hubungan, dua individu dengan sifat yang berbeda seringkali menciptakan keseimbangan yang sempurna. Yang satu mungkin lebih tenang, sementara yang lain lebih dinamis, tetapi keduanya saling melengkapi. Dalam sebuah tim, keberagaman keahlian dan sudut pandang membawa inovasi. Dengan memahami bahwa kehidupan adalah tentang saling melengkapi, kita dapat hidup dengan lebih bijaksana. Kita tidak lagi memandang perbedaan sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik. 3. Harmoni dalam keberagaman. Nada yang serasi dalam kehidupan. Nada dan suara harmonis serasi. Depan dan belakang saling mengikuti. Laozi membawa kita pada pemahaman mendalam bahwa kehidupan, seperti musik, adalah tentang harmoni. Harmoni tidak berarti kesamaan total, melainkan perpaduan indah dari elemen-elemen yang berbeda. Dalam sebuah melodi, nada-nada tinggi dan rendah bekerja bersama untuk menciptakan simfoni yang indah. Kehidupan pun demikian. Beragam elemen yang tampak berlawanan dapat saling melengkapi untuk menciptakan keseimbangan. Mengapa harmoni itu penting? Harmoni adalah inti dari keberadaan kita. Tanpa harmoni, segala sesuatu akan terasa kacau dan kehilangan maknanya. Laozi menggambarkan bahwa setiap elemen kehidupan memiliki tempatnya dalam simfoni besar alam semesta. Nada dan suara. Seperti halnya musik, hidup membutuhkan keseimbangan antara nada tinggi dan rendah. Jika semua nada sama, tidak akan ada dinamika, tidak ada keindahan. Depan dan belakang. Kehidupan selalu bergerak ke depan, tetapi apa yang ada di belakang kita tidak bisa diabaikan. Masa lalu memberikan pelajaran dan landasan untuk melangkah maju. Pelajaran dari alam. Hidup dalam harmoni alam adalah contoh nyata bagaimana keberagaman menciptakan harmoni. Hutan. Pohon-pohon tinggi memberi naungan, sementara tumbuhan kecil menyerap kelembapan tanah. Semua makhluk bekerja bersama untuk menjaga ekosistem yang seimbang. Sungai. Air sungai mengalir dengan tenang di lembah dan mengalir deras di jeram, menciptakan ritme yang alami dan indah. Harmoni dalam alam mengajarkan kita untuk menerima keberagaman dan melihat bagaimana setiap elemen berkontribusi pada keseimbangan keseluruhan. Penerapan harmoni dalam kehidupan hidup yang harmonis tidak berarti tanpa konflik atau tantangan, tetapi bagaimana kita mampu menyelaraskan berbagai aspek kehidupan agar saling melengkapi. Dalam hubungan, tidak ada dua individu yang benar-benar sama. Namun, perbedaan itu justru menjadi kekuatan. Ketika kita belajar menghargai perbedaan, kita menciptakan hubungan yang lebih bermakna. Dalam diri sendiri, hidup seringkali menarik kita ke berbagai arah, pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan lainnya. Menemukan harmoni berarti memberikan perhatian yang seimbang pada setiap aspek, tanpa mengorbankan salah satu untuk yang lain. Cara menciptakan harmoni dalam hidup. 1. Hargai keberagaman. Lihatlah perbedaan sebagai peluang untuk belajar, bukan ancaman. Dalam tim misalnya, setiap anggota membawa perspektif unik yang dapat memperkaya hasil akhir. 2. Terima ketidaksempurnaan. Harmoni tidak berarti semuanya sempurna, tetapi bagaimana kita mampu menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari kehidupan. 3. Selaraskan tindakan dan pikiran. Seperti musik yang indah membutuhkan keselarasan nada, hidup yang harmonis membutuhkan keselarasan antara apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan. Kesimpulan, harmoni sebagai jalan menuju kedamaian. Harmoni adalah tentang menemukan keindahan dalam keberagaman dan menerima bahwa setiap elemen, meskipun tampak berlawanan, memiliki tempatnya dalam simfoni kehidupan. Dengan mempraktikkan harmoni, kita tidak hanya hidup dengan lebih damai, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. 4. Wu Wei,
tindakan tanpa paksaan, kehidupan tanpa ketegangan. Maka sang budiman bertindak tanpa tindakan dan mengajar tanpa ucapan. Laozi memperkenalkan konsep mendalam tentang Wu Wei, yang secara harfiah berarti tidak bertindak. Namun, ini bukan ajakan untuk pasif atau tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, Wu Wei adalah seni bertindak selaras dengan alam, tanpa paksaan, tanpa tekanan, dan tanpa keinginan untuk melawan arus kehidupan. Ini adalah tindakan yang terjadi dengan spontanitas dan kesadaran penuh, tanpa ego atau ambisi pribadi. Apa itu Wu Wei? Wu Wei adalah prinsip hidup yang mengajarkan bahwa harmoni sejati ditemukan ketika kita berhenti memaksakan kehendak kita terhadap dunia. Bertindak tanpa melawan aliran. Seperti air yang mengalir di sungai, ia tidak memaksakan jalannya, tetapi menemukan rute alami, mengikuti kontur tanah. Mengajar tanpa memaksakan. Seorang bijak memberikan pelajaran bukan dengan ceramah, tetapi melalui teladan, kebijaksanaan, dan kehadirannya. Pelajaran dari alam tentang Wu Wei Laozi sering menggunakan alam sebagai metafora untuk menjelaskan konsep Wu Wei. Air. Air adalah simbol sempurna dari Wu Wei. Ia lembut, tetapi mampu membelah batu. Ia mengalir ke tempat yang paling rendah tanpa melawan, tetapi pada akhirnya ia memiliki kekuatan untuk mengukir lembah. Angin. Angin tidak pernah memaksakan dirinya, tetapi kehadirannya terasa. Ia bergerak dengan bebas, menghidupkan bumi, membawa kesejukan, dan memelihara kehidupan. Wu Wei dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan modern, kita sering merasa perlu mengendalikan segalanya. Pekerjaan, hubungan, bahkan masa depan. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, kita cenderung memaksa lebih keras, yang seringkali hanya menambah tekanan dan penderitaan. Laozi mengajarkan bahwa, dengan Wu Wei, kita belajar untuk bergerak dengan alur kehidupan, bukan melawannya. Dalam pekerjaan, alih-alih memaksakan diri bekerja tanpa henti, cobalah mendekati tugas dengan kesadaran dan fokus penuh. Ketika kita bekerja dengan alur yang alami, hasilnya seringkali lebih baik. Dalam hubungan, jangan mencoba mengubah orang lain untuk memenuhi harapan Anda. Sebaliknya, biarkan hubungan berkembang secara organik dengan saling pengertian dan kepercayaan. Dalam menghadapi tantangan, ketika menghadapi hambatan, tanyakan pada diri sendiri, apa jalan yang paling alami untuk mengatasi ini? Alih-alih melawan, temukan cara untuk beradaptasi. Praktik Wu Wei. Hidup dengan kesadaran satu. Berhenti memaksakan. Ketika sesuatu terasa sulit atau tidak sesuai, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda memaksakan kehendak atau mengikuti alur alami? 2. Berlatih. Kesabaran. Kadang-kadang tidak melakukan apapun adalah tindakan terbaik. Biarkan waktu bekerja, seperti petani yang menunggu tanamannya tumbuh. 3. Percaya pada proses. Wu Wei membutuhkan kepercayaan pada alam semesta. Ketika Anda melepaskan kendali, Anda sering menemukan solusi yang tidak terduga. Kesuksesan tanpa keangkuhan. Dia bekerja tanpa tergantung pada hasilnya. Dia berhasil tetapi tidak membanggakan jasanya. Seseorang yang memahami Wu Wei bekerja dengan penuh dedikasi, tetapi tidak terikat pada hasil akhirnya. Ketika sukses datang, ia tidak membanggakan dirinya, karena ia tahu bahwa keberhasilan itu adalah hasil dari alur alami kehidupan, bukan hanya usahanya semata. Kesimpulan, kebebasan dalam Wu Wei. Dengan menerapkan Wu Wei, kita belajar untuk hidup dengan lebih ringan. Kita berhenti memaksakan, berhenti berjuang melawan arus, dan mulai bergerak dengan aliran kehidupan. Ini bukan tentang menyerah, tetapi tentang menemukan kekuatan dalam kelembutan dan kebijaksanaan dalam ketenangan. Lima, hidup tanpa kepemilikan.
kebebasan dari ego dan keinginan. Membiarkan alam bekerja dengan sewajarnya, menghidupi semua makhluk tanpa rasa memiliki. Dia bekerja tanpa tergantung pada hasilnya. Dia berhasil tetapi tidak membanggakan jasanya. Salah satu pelajaran paling mendalam dari bab 2 Tao Te Ching adalah gagasan tentang hidup tanpa rasa kepemilikan. Laozi mengajarkan bahwa ketika kita melepaskan keterikatan pada rasa memiliki, kita akan menemukan kebebasan sejati. Kepemilikan tidak hanya mencakup benda material, tetapi juga keinginan untuk mengendalikan, menguasai, atau bahkan merasa bahwa hasil kerja kita adalah milik kita sepenuhnya. Makna hidup tanpa kepemilikan. Laozi tidak menyuruh kita untuk meninggalkan segalanya dan hidup tanpa apapun. Sebaliknya, ia mengundang kita untuk melepaskan keterikatan emosional terhadap hal-hal yang kita anggap milik kita. Melepaskan benda material. Tidak ada salahnya memiliki harta, tetapi menjadi terikat pada harta menciptakan penderitaan. Ketika kita menganggap sesuatu sebagai milik kita, kita takut kehilangannya. Melepaskan keinginan untuk menguasai. Dalam hubungan atau pekerjaan, seringkali kita ingin mengendalikan segalanya. Namun, kontrol ini justru menciptakan ketegangan, bukan harmoni. Pelajaran dari alam. Hidup dengan kesederhanaan. Laozi mengingatkan kita bahwa alam memberikan segalanya dengan murah hati tanpa merasa memiliki. Matahari bersinar untuk semua makhluk tanpa pilih kasih. Pohon memberikan naungan tanpa meminta balasan. Alam tidak menuntut. Pohon tidak merasa memiliki buah yang dihasilkannya. Ketika buah jatuh ke tanah atau diambil oleh manusia, pohon tetap berdiri tenang. Alam bekerja dengan sewajarnya. Sungai mengalir tanpa berharap diakui. Angin berhembus tanpa menuntut penghargaan. Mereka memberikan manfaat karena itu adalah sifat alami mereka. Praktik melepaskan kepemilikan. 1. Berlatih keikhlasan dalam bekerja. Ketika Anda melakukan sesuatu, fokuslah pada proses, bukan hasil. Jangan tergantung pada pujian atau pengakuan. 2. Berhenti membanggakan diri. Ketika Anda mencapai keberhasilan, ingatlah bahwa itu adalah hasil dari banyak faktor: usaha, bantuan orang lain, dan dukungan alam semesta. Dengan tidak membanggakan diri, Anda menjaga hati tetap rendah dan terbuka. 3. Menerima ketidakpastian. Rasa memiliki seringkali muncul dari ketakutan akan kehilangan. Dengan menerima bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian, kita dapat melepaskan rasa cemas dan menikmati saat ini. Kebebasan dari ego. Karena tidak merasa memiliki apa-apa, dia tak pernah kehilangan apapun juga. Ketika kita berhenti merasa memiliki, kita tidak lagi takut kehilangan. Ini adalah kebebasan sejati, hidup tanpa dibayangi oleh ketakutan atau ambisi yang membebani. Orang yang bijak memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Dengan melepaskan ego, kita menemukan kedamaian dalam ketenangan. Contoh, hidup tanpa kepemilikan. Dalam hubungan, ketika kita berhenti merasa bahwa pasangan atau teman milik kita, kita membuka ruang untuk cinta yang lebih tulus dan bebas. Dalam pekerjaan, ketika kita bekerja dengan penuh dedikasi, tetapi tidak terikat pada hasil, kita menghindari tekanan dan kekecewaan. Dalam kehidupan sehari-hari, sederhanakan hidup Anda. Jangan terlalu terikat pada barang-barang material atau status sosial. Fokuslah pada apa yang benar-benar penting. Kesimpulan, melepaskan untuk mendapatkan. Dengan melepaskan rasa memiliki, kita tidak kehilangan apa-apa. Sebaliknya, kita mendapatkan kebebasan, kedamaian, dan kebijaksanaan. Seperti air yang mengalir bebas tanpa terikat pada wadahnya, kita pun dapat menjalani hidup dengan ringan, tanpa beban ego atau keinginan yang membelenggu. Siap melanjutkan ke pelajaran terakhir?
6. Kesimpulan, keseimbangan dalam kehidupan yang harmonis. Dia bekerja tanpa tergantung pada hasilnya. Dia berhasil tetapi tidak membanggakan jasanya. Karena tidak merasa memiliki apa-apa, dia tak pernah kehilangan apapun juga. Bab 2 Tao Te Ching mengajarkan kita sebuah kebenaran universal. Kehidupan yang damai dan bijaksana hanya dapat tercapai ketika kita menerima keseimbangan, melepaskan rasa kepemilikan, dan bertindak tanpa paksaan. Dalam dunia yang penuh dengan tekanan dan persaingan, ajaran Laozi adalah pelipur lara, mengingatkan kita bahwa harmoni sejati tidak datang dari ambisi atau penguasaan, tetapi dari keselarasan dengan alam semesta. Hidup dalam keseimbangan. Keseimbangan adalah inti dari semua pelajaran yang diajarkan dalam bab 2 ini. Segala sesuatu di dunia ini saling melengkapi. Terang membutuhkan gelap, kesulitan memberikan makna pada kemudahan, dan kegagalan menjadi batu loncatan menuju keberhasilan. Menerima dualitas. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan kontras. Dengan menerima baik dan buruk sebagai bagian dari pengalaman, kita dapat hidup dengan tenang tanpa terperangkap dalam siklus emosi yang ekstrim. Menciptakan harmoni. Tidak ada satu elemen pun yang mendominasi alam semesta. Harmoni hanya terjadi ketika semua elemen bekerja bersama dalam keseimbangan. Melepaskan ego dan keinginan. Salah satu pelajaran terpenting dalam bab 2 adalah melepaskan rasa memiliki. Ketika kita berhenti merasa bahwa segala sesuatu adalah milik kita, kita membebaskan diri dari penderitaan dan kecemasan. Melepaskan kendali. Banyak ketegangan dalam hidup berasal dari keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Dengan melepaskan kendali, kita belajar untuk mempercayai proses kehidupan. Kebebasan dari kepemilikan. Orang yang tidak terikat pada hasil atau harta tidak akan pernah merasa kehilangan, karena ia menyadari bahwa semuanya adalah bagian dari alur alami alam semesta. Wu Wei. Hidup dengan aliran alam. Konsep Wu Wei mengajarkan kita untuk bertindak tanpa paksaan dan melawan arus. Ini adalah seni bertindak dengan kesadaran penuh dan selaras dengan alur kehidupan. Tindakan yang efektif. Ketika kita bertindak dengan cara yang alami, tanpa tekanan atau ambisi yang berlebihan, hasilnya seringkali lebih efektif dan memuaskan. Keindahan dalam kesederhanaan. Seperti air yang mengalir lembut, tetapi mampu mengukir batu. Hidup yang selaras dengan alam, menciptakan keindahan yang abadi. Hidup sebagai bagian dari alam semesta. Bab 2 Tao Te Ching mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian kecil dari alam semesta yang luas. Dengan memahami peran kita dan hidup dalam keseimbangan, kita dapat mencapai kedamaian batin. Pelajaran dari alam. Matahari bersinar tanpa merasa bangga. Pohon memberikan buah tanpa menuntut balasan. Kita juga bisa menjalani hidup dengan memberi tanpa pamrih, bekerja tanpa berharap pengakuan, dan hidup tanpa tekanan untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Penutup. Menemukan kedamaian dalam kebijaksanaan Laozi. Bab 2 bukan hanya sebuah ajaran filosofis, tetapi juga panduan praktis untuk menjalani kehidupan yang harmonis. Pesannya sederhana, tetapi mendalam. 1. Terimalah dualitas sebagai bagian dari kehidupan. 2. Ciptakan harmoni dengan menerima keberagaman. 3. Bertindaklah dengan Wu Wei tanpa paksaan dan tekanan. 4. Lepaskan rasa memiliki untuk menemukan kebebasan sejati. Ketika kita menerapkan ajaran ini dalam hidup, kita belajar untuk hidup dengan ringan, tanpa terbebani oleh ambisi atau ketakutan. Kita menemukan kebijaksanaan dalam kesederhanaan, kekuatan dalam kelembutan, dan kedamaian dalam keseimbangan. Apakah Anda siap menjalani hidup selaras dengan alur alam semesta?